Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya rahmatullah, alhamdulillah, Rabbina fi dosa Namahu bi Rasulullah yubarikana mujahidan amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Ayah bina nabdatu dirastana fi qira'at basmalah. Mari kita mulai belajar tentang ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ta'addatu 'inda susan. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang pelajaran yang kedua, asyabab. Asyabab makna asyabab adalah muda. Asyabab yang musyabab. Syabab adalah kata syabun muda, kalau syabab para pemuda. Kita perhatikan komponen dasarnya. Itu kita akan menganalisis fungsi sosial, teks dan unsur bahasaan, mengatakan makna dari teks yang berkaitan dengan tema asyabab. Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang faidah anil fi'li al-mabni lil ma'lum wal fi'li lil mabni lil majhul. Itu komponen dasarnya. Kemudian kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyalin kosakata yang didengar terkait tema asyabab. Kemudian yang kedua mencocokkan kata dengan makna yang tepat. Kita menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah dibaca. Mubah fi'il mabni ma'lum ke mabni majhul dan sebaliknya. Melakukan dialog tentang asyabab sesuai dengan unsur teks. Ini tujuan pembelajaran atau istilah adab ta'limiyah. Kita lanjut pada al-qiraah. Nastamir al-qiraah. Unzur waqra. Perhatikan dan baca. Al-mufradat asyabu. Jamu syabab. Syab artinya adalah pemuda, mana ya? Mutafailun maknahu optimis. Tasyaimun pesimis. Nasyidah ya aslan malas. Beta sama ya beta simu tersenyum. Al-jil generasi. Tasir ada yang memberikan makna aset, ada yang memberikan makna pengaruh. Al-mujtama mana masyarakat. Al-ijabi berpikir positif. As-salbi berpikir negatif. Fakaro berpikir. Amalu jamu amalun cita-cita. Syaja'ah berani. Hadafun tujuan jamu hadaf. Hadafun tujuan, hadaf tujuan artinya. Sa'id bahagia. Al-huznu sedih. Thiqatun bin nafsi percaya diri. Sabru sabar. Al-ghadabu marah. Wal'an natarjamu 'an al-asyab al-mutafa'il. Kita sekarang akan menerjemah dan juga memahami dari bacaan asyab al-mutafa'il. Asyabul mutafa'il artinya adalah pemuda yang optimis. Pemuda yang optimis. Yatajuna jamul insan fi hayatil tafauli. Ausuran disyawab. Artinya kesuksesan hidup seseorang perlu adanya sikap optimis. Khosotan disyabab khususnya bagi para pemuda. Waliyakuna syab jilan tafa'ilan labudda lahu min tawaffuri qudrati fi tahqiqil amal ijabi wa muwajahati tahaddiyatil hayati wa hululil mushkilati. Artinya agar pemuda itu menjadi generasi yang optimis, maka harus memiliki kemampuan fi tahqiqil amal ijabi dalam mewujudkan cita-cita yang positif. Wajah hadil halal wa muwajah tahadiyah fil hayati wa hulul muskilah
kemampuan menghadapi tantangan hidup, serta kemampuan dalam mencari solusi persoalan. Wal yakuna syab mutafailan sabi' halaqiyah. Agar pemuda itu menjadi pemuda yang optimis, maka ikutilah nasihat berikut. Al-awwal kul mutafailan daiman. Kun mutafailan daiman. Li'anna tafa'ul yahtaju ila tafkiril ijabi wa husnil amal. Yang pertama, jadilah orang yang selalu optimis. Karena sesungguhnya sikap optimis itu mengarah pada berpikir positif, wa husnil amal, dan harapan yang baik, harapan baik. Asani kun sa'idan syakur. Yang kedua, jadilah orang yang senang dan banyak bersyukur. Ya annahu kullama yada syukru zada as-sa'adah. Karena dengan banyak bersyukur maka akan bertambah kesenangan atau kebahagiaan. Kama qala Allah Ta'ala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, lazidan wala in ghafartum inna 'adzabi lasyadid. Niscaya sesungguhnya azabku sangat pedih. Asalis kun wasiqan an nafsik. Yang ketiga, jadilah orang yang percaya diri. Lianna man lahu tawfiq bin nafsi annahu qadirun ala wajhati tahajjati hayati. Karena orang yang memiliki kepercayaan diri akan mampu menghadapi tantangan hidupnya. Berikutnya yang keempat, ar-rabi' kun syuja'an fi tahqiqil amal bil ilmi. Jadilah orang yang berani memutuskan cita-cita dengan ilmu. Kama qala Allah Ta'ala, yaf'alu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sebagaimana Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Al-khamis, yang kelima, kun sabiran. Jadilah orang yang sabar. Lianna sabra mufidun dakhulul muskilati hayatil mujtama. Karena sesungguhnya sabar berfaedah memecahkan problema kehidupan bermasyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya sabar berfaedah memecahkan problema kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang keenam, kun shodiqon. Jadilah orang yang jujur. Li'anna sidqa yu'addi ilal amanah. Karena jujur mengantarkan kepada amanah, kepercayaan. Wa wasolal insanu bil amanati ila maryadullah. Dengan amanah manusia akan mencapai pada ridha Allah. An-najahu fi sinni mubakirin yakunu fardan likullil insan. Kesuksesan pada usia muda, fi sinni mubakirin, pada usia dini, kesuksesan pada usia dini yakunu fardan likullil insan, adalah menjadi tujuan setiap manusia. Wa alaihil juhdu wal hamasa bitahqiqi bil idhafah ila du'a. Maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mewujudkan cita-citanya bil idhafati ila du'a, dengan bersandar pada doa. Hakadha yatla tajama min qira'ah.
Demikian hai anak-anak terjemahan dari bacaan ini. Wal anastamiru lil qaidah. Sekarang kita akan lanjutkan pada kaidah. Nabhatu fil qaidah anil fi'lil mabni ma'lum wa fi'li mabni masyhul. Mabni ma'lum wa ma yadhkuru ma'hu fa'ilu. Mabni ma'lum adalah ma yudhkaru ma'hu fa'iluhu. Ma yudhkaru ma'hu fa'iluhu, yaitu yang disebutkan fa'ilnya. Hadhil qaidah, ini adalah qaidah. Lah, sedangkan fi'il mabni majhul wa ma udhifa fa'ilu wa halal maf'ul bi makana wa summiya binaibil fa'il. Mabni majhul adalah yaitu di situ fi'il yang di situ fa'ilnya dibuang, kemudian menduduki kedudukannya fa'il. Maf'ul mendudukan kedudukannya fa'il, sehingga maf'ul tersebut dikatakan dengan naibul fa'il. Lebih jelasnya mabni ma'lum itu adalah fa'ilnya itu diketahui atau pelakunya diketahui, sedangkan majhul itu tidak diketahui pelakunya. Nanti akan dijelaskan lebih detail berikutnya nanti ya. Binaul fi'il madhi. Cara membuat fi'il madhi dalam bentuk mabni maklum adalah dzumma awalu wa qisra ma qabla akhirih, yaitu dzumma awalnya dan kasrah sebelum akhirnya. Ini untuk bina sahih, untuk fi'il sahih, misal, nakis dan lafidh. Dzumma awalu wa qisra ma qabla akhirih. Kalau di dalam alfiyah itu yanukum maf'ul bi af'ali bi manahu wa ini la khairana. Nah ini fa awalul fi'il mad wal mutasil bi akhiri sirkuin kausil, itu ma awalu wa qisra ma qabla akhirih. Yang kedua qisra ma qabla harfi ilah, yaitu huruf yang sebelum huruf ilat ini kasrah. Ini untuk ajwaf. Kemudian dalam membentuk fi'il mudhari' caranya adalah dzumma awwalu wa futiha ma qabla akhirih. Ini misalnya pada lafaz yadribu menjadi yudrobu, dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Gitu ya. Kayan tahil maqul lafihiyun tahal. Yang tahim jadi yun tahal. Kemudian yang kedua, dzumma awwalu wa qulibat harfa'illah alfan qabla akhirih. Huruf awalnya di dzumma, kemudian huruf ilatnya diganti dengan alif yang sebelum akhir. Ini kaidah tentang fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul. Al-an lahir al-amthilah at-taliyah, perhatikan contoh-contoh berikut. Al-mabni al-ma'lum, al-awwal yash'uru asy-syubban akthar bi sa'adah. Ya'ada asy-syubban fi thalabil ilmi. Ini semua adalah mabni ma'lum. Yash'uru asy-syubban akthar bi sa'adah. Para pemuda merasa senang lebih banyak dengan kesenangan atau dengan kebahagiaan. Jadi yash'uru asy-syubban, asy-syubban itu adalah merupakan fa'il daripada yash'uru. Yash'uru ini dengan fi'il mabni ma'lum. Kenapa ma'lum? Karena fa'ilnya diketahui. Faqara asy-syubban fi kulli syai'in bidaqqatin. Para pemuda berpikir terhadap segala sesuatu bidaqqatin dengan apa istilahnya akurat. Jadi faqara asy-syubban, faqara merupakan fi'il ma'lum karena asy-syubban ini merupakan fa'ilnya, jadi diketahui fa'ilnya. Lainnya dengan al-mabni lil majhul menjadi kulibat ar-risalah. Kulibat ditulis, ar-risalah surat ditulis. Jadi yang menulis apa tidak diketahui. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u. Qur'an jadi majhul. Ketika dibaca Al-Qur'an, yang membaca siapa tidak diketahui karena mabni majhul. Qila anna taf'al yaqtadi ila taf'il jadi wa qasdil amal. Qila dan seterusnya ini nanti bisa kita perhatikan dalam video berikut anak-anak ya. Al-bayan al-fi'il ma'mul wa majhul. Istami ila video. الآن نخطو إلى المادة. الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. Hayya nulahid ila hadhil amsilah. Mari kita perhatikan contoh yang pertama dari fi'il mabni lil ma'lum. Kataba
at-talibu ar-risalata. Siswa telah menulis surat. Kataba al-fi'lu al-mabni lil-ma'lum. Al-misal al-thani, yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Muhammad sedang mengajar Al-Quran di masjid. Yu'allimu al-fi'lul mabni lil-ma'lum. Al-misal al-thalis, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli. Kesuksesan manusia di hidupnya membutuhkan optimisme. Yahtaju al-fi'lul mabni lil-ma'lum. المثال الرابع قال الأستاذ أن التفاؤل يقتضي إلى التفكير الإيجابي. Seorang guru berkata bahwa optimis membutuhkan pemikiran yang positif. Qala al-fi'lu al-mabni lil-ma'lum. الآن نخطو إلى الفعل المبني للمجهول. Hayya nulahid ila hadhil amthila. Mari kita perhatikan contoh yang pertama dari fi'il mabni lil majhul. Kutibat ar-risalatu. Sebuah surat telah ditulis. Kutibat al-fi'lu al-mabni lil majhul. Al-misal al-thani, yu'allamul Qur'anu fil masjid. Al-Qur'an sedang diajarkan di masjid. Yu'allam fi'il mabni lil majhul. Al-misal al-thalis, yuhtaju fi hayatil insani ila tafa'uli. Dalam kehidupan manusia dibutuhkan optimisme. Yuhtaju al-fi'lul mabni lil majhul. Al-misal al-rabi', qila anna at-tafa'ula yaqtadi ila at-tafkir al-ijabi. Dikatakan bahwa optimisme membutuhkan pada pemikiran yang positif. Qila الفعل المبني للمجهول. هذه هي الأمثلة عن الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. والآن نخطو إلى البيان عن فعل المبني للمعلوم والمجهول. Sekarang kita kupas secara rinci tentang fi'il mabni lil ma'lum wal majhul. Al-fi'lu, kata kerja jika ditinjau dari membutuhkan fa'il atau subjek, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Yang kedua, al-fi'lu mabni lil majhul. Ma huwa al-fi'lu mabni lil ma'lum? Huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu, yaitu fi'il atau kata kerja yang fa'il atau subjeknya disebutkan. Gampangannya, al-fi'lu mabni lil ma'lum adalah kata kerja aktif. Ma huwal fi'lul mabni lil majhul? Lalu apa itu fi'il mabni lil majhul? Huwa ma hudhifa fa'iluhu wa halal maf'ulul bih makanahu wa sumiya binaibil fa'il. Fi'il mabni lil majhul adalah fi'il atau kata kerja yang dibuang fa'ilnya atau subjeknya dan maf'ul bih atau objek menduduki posisi fa'il. Sehingga maf'ul bih atau objek tersebut dinamakan naibul fa'il atau pengganti fa'il. Gampangannya, fi'il mabni lil majhul adalah kata kerja pasif. Nah, untuk fi'il mabni lil majhul ini ada ketentuannya. Untuk fi'il madhi atau kata kerja lampau, binaul fi'il madhi strukturnya yang pertama, mengikuti pola dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi, yaitu di dhamma huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum akhir. Ini berlaku untuk bina sahih, yaitu berupa huruf sehat. Sedangkan misal, yaitu jika fi'il tersebut fi'ilnya berupa huruf ilat atau huruf penyakit yang terdiri dari wawu atau alif atau ya. Sedangkan an-nakis yaitu jika lam fi'ilnya berupa huruf ilat, alif, ya atau wawu. Dan lafif yaitu jika
Fa fi'il dan lam fi'il atau ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lah, ini saya beri contoh yang paling mudah yaitu dari bina sahih yang kata kerjanya berupa huruf-huruf yang sehat. Contohnya kataba, menulis. Ini terdiri dari huruf-huruf sehat, tidak ada huruf ilat wawu atau alif atau ya. Kataba, menulis. Kita jadikan fi'il mabni lil majhul atau dipasifkan, maka mengikuti pola dzumma awaluhu, yaitu di dhamma huruf pertamanya dan di kasroh sebelum akhir. Huruf pertama berupa kaf di dhamma jadi ku, dan sebelum akhir di kasroh. Karena huruf terakhir ba, sedangkan sebelum akhir itu tak yang harus di kasroh, maka menjadi kutiba. Dhamma awaluhu, huruf pertama di dhamma, wa kusiro ma qabla akhir. Sebelum akhir tak ini yaitu di kasroh. Kataba, menulis, kutiba, ditulis. Pola yang kedua, kusiro ma qabla harfil illah. Ini khusus untuk bina ajwaf, yaitu di kasroh sebelum huruf ilat. Bina ajwaf yaitu jika ain fi'ilnya berupa huruf ilat atau huruf penyakit, baik itu alif atau ya atau wawu. Misal, contoh, kola. Asalnya yaitu kowala. Ain fi'ilnya ini berupa huruf ilat wawu. Maka mengikuti pola kusiro ma qabla harfil ilah, yaitu di kasroh huruf yang sebelum huruf ilat. Huruf sebelum huruf ilat adalah kof, maka kof ini di kasroh menjadi kiwala. Karena berat untuk diucapkan dan harokat kasro itu gandengannya lebih sesuai dengan ya, maka wawu ini diganti dengan ya menjadi qila. Qala, berkata, qila, dikatakan. Selanjutnya yaitu ketentuan untuk bina fi'il mudhari', yaitu struktur kata untuk kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Pola yang pertama yaitu dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi untuk bina sahih, misal, nafis, dan lafif, yaitu di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum akhir. Al-misal min bina sahih yaitu yaktubu. Al-misal min bina sahih yaktubu, sedang menulis. Lalu kita pasifkan, kita jadikan fi'il mabni majhul mengikuti pola di dhammah huruf pertama dan di fathah sebelum akhir. Ini di dhammah huruf pertama ya, dan huruf terakhir ini ba, yang di fathah adalah sebelum akhir, sebelum akhirnya ini ta, maka menjadi yuktabu. Yaktubu, sedang menulis, yuktabu, sedang ditulis. Pola yang kedua, dzumma awaluhu wa qulibat harful illah alifan qabla akhirih. Ini untuk bina ajwaf, yaitu di dhamma huruf pertama dan diganti alif huruf ilat sebelum akhir. Contohnya, yakulu. Yakulu adalah bina ajwaf, yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kita pasifkan atau kita jadikan fi'il mabni majhul, maka di dhammah huruf pertama dan huruf ilat yang sebelum akhir ini huruf ilat diganti alif, maka menjadi yukol. Karena alif ini harokat yang sesuai fathah, maka menjadi yukol. Yakulu, sedang berbicara, yukolu, sedang dibicarakan.
هذا هو البيان عن الفعل المبني Ayatullah rahimakumullah hakadha al-bayan 'anil majhul wal ma'lum. Fahimtum? Insyaallah. Nastamiru ila tadrib. Hawil fi'il ma'lum ila fi'il majhul mimma tahtahu khatun kama fil mithal. Kita lanjutkan pada latihan, soal latihan yaitu rubahlah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul dari kalimat atau fiil-fiil yang terdapat garis bawah. Jadi ini ada beberapa latihan anak ya, ada 8. Ini fiilnya yang digaris bawahi nanti dirubah menjadi fiil mabni majhul. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh yu'allimu Muhammadul Qur'ana fil masjid. Yu'allimu menjadi majhul yu'allamu. Kemudian kataba, qara'a, raqiba, hakadha dan seterusnya. Ayyuhalladzina rahimakumullah, nahtatimu dirasana di hadil fursah bi qouli alhamdulillah ma'an. Baiklah anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu syukran jazilan bi timamikum. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.